Halo adik-adik semua, hari ini Kak Fuye punya cerita yang sangat menarik banget. Cerita ini pasti membawa pesan firman Tuhan yang bermanfaat untuk pertumbuhan iman adik-adik sekalian. Sebelum dengerin ceritanya, Kak Fuye mau kasih tahu bahwa di channel Fuye Ongko ini sudah ada beberapa cerita sekolah minggu lainnya yang bisa adik-adik tonton. Supaya nggak ketinggalan ya video-video baru dari channel ini, langsung aja di subscribe dan juga di likes. Oke, kita dengarkan ya ceritanya seperti apa sih. Pada suatu ketika, di sebuah hutan, hiduplah seekor gajah kecil dengan keluarganya. Gajah kecil ini suatu hari merasa sangat bosan. Ia berpikir, tidak ada sesuatu yang menyenangkan yang bisa dilakukan. Biasanya sih aku suka makan makanan yang enak, tapi sudah lama sekali aku tidak makan makanan enak. Apa yang bisa aku lakukan ya, supaya hatiku bisa senang? Dia berpikir, dan berpikir. Akhirnya, dia mendapatkan sebuah ide atau sesuatu yang menurutnya menyenangkan. Ketika itu, saat sedang tidur siang, dia berpikir, oh iya, gajah itu kan takut sama hewan yang namanya tikus. Aku mau bersenang-senang Lalu setelah bangun tidur siang, ia diam-diam bersembunyi di balik sebuah pohon. Dia melihat saat itu ibunya sedang berjalan-jalan di hutan. Lalu ia mulai berteriak, "Awas, awas Bu, awas! Ada tikus, awas!" Waduh, ibunya menjadi kaget dan buru-buru lari ke sana kemari. Si gajah kecil lalu tertawa, hahaha. Ternyata aku bohongin seperti itu, ibuku jadi kaget dan lari-larian, hahaha. Dia sangat senang karena bisa membohongi ibunya. Tidak berhenti sampai di sana. Ia lalu pergi ke balik pohon yang lain. Saat itu ia melihat ayahnya sedang menyeberangi sungai. Dia lalu berkata kepada dirinya, aku mau coba lagi berbohong. Lalu dia berteriak, ayah, hati-hati, ada tikus, awas ada tikus. Ya seperti ibunya tadi, ayahnya juga menjadi kaget. Tikus? Wah, ayahnya buru-buru berlari menyeberangi sungai. Dan di situ si gajah kecil tertawa. Hahaha, lucu sekali ayahku yang sebesar itu lari menyeberangi sungai dengan buru-buru karena takut kepada tikus. Hahaha. Ia tertawa terus-menerus. Dan sejak hari itu, si gajah kecil menjadi semakin sering membohongi ayah dan ibunya dengan mengatakan ada tikus yang mengejar mereka atau ada tikus yang sedang mendekati mereka. Ya, pada mulanya sih ayahnya dan ibunya terkadang ketakutan, kadang mereka harus lari, kadang mereka lompat dan sebagainya, dan ini membuat si gajah kecil makin lama makin senang. Tetapi pada suatu hari, ketika si gajah kecil mulai berteriak, ibu ada tikus, ibunya tidak melakukan apa-apa. Begitu juga ketika ia meneriakkan hal yang sama kepada ayahnya, awas ayah, ada tikus. Ayahnya juga tidak melakukan apa-apa, karena mereka tahu bahwa si gajah kecil ini suka sekali berbohong. Ya, si gajah kecil akhirnya berkata kepada dirinya, ya sudah, mungkin lain kali saja aku bohong yang lain. Barangkali tentang tikus mereka sudah tidak takut lagi. Ketika dia lagi berpikir seperti itu adik-adik, tiba-tiba ada bunyi kresek-kresek di dekat daun-daunan. Wah, apa itu ya? Si gajah kecil lalu pelan-pelan menengok. Apa itu? Ternyata itu adalah seekor tikus berwarna putih. Aduh, gajah kecil menjadi sangat ketakutan. Tikus? Aku benar-benar takut sama tikus. Bagaimana ini? Ia lalu berteriak, ayah, ibu, tolong. Ada tikus, tolong. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Rupanya ayah dan ibunya tidak datang, karena mereka pikir, pasti si gajah kecil ini sudah berbohong lagi. Buat apa kami datang?
nanti dia hanya akan menertawakan saja. Waduh, bagaimana ini adik-adik? Tikus itu ternyata tidak hanya berdiam di daun-daunan. Pelan-pelan tikus itu berjalan menuju buah kelapa yang sedang dimakan oleh si gajah kecil. Si gajah kecil menjadi semakin ketakutan. Tolong, tolong, sekarang tikusnya ada di dalam buah kelapa. Tolong, tolong, aku jadi nggak bisa makan. Tolong, tolong. Tapi lagi-lagi orang tuanya tidak datang untuk menolong. Aduh, bagaimana ini? Si gajah kecil semakin ketakutan. Lalu ia berpikir, aduh, sepertinya aku harus naik ke sebuah pohon. Benar saja adik-adik, gajah itu buru-buru berlari dan dengan tubuhnya yang agak berat berusaha naik ke sebuah pohon. Rupanya tikusnya tadi tidak hanya berhenti di dalam buah kelapa. Tikus itu terus mengejar si gajah. Bahkan tikus itu sekarang menunggu di bawah pohon. Gajah kecil tidak bisa berbuat apa-apa. Dia berusaha bertahan di atas sebuah dahan sambil menangis. Aduh, tolong, tolong. Tikusnya itu menungguin aku di bawah. Bagaimana ini? Dia ketakutan sekali adik-adik. Tapi lagi-lagi orang tuanya tidak datang untuk menolong dia. Gajah itu terus berada di atas pohon. Sampai akhirnya si tikus putih pergi dari sana. Barulah gajah kecil itu mau turun dari pohon. Di sana dia belajar. Rupanya kalau berbohong itu lama-lama bisa merugikan dirinya sendiri. Karena terlalu sering berbohong, papa dan mamanya atau ayah dan ibunya jadi tidak percaya lagi sama dia. Nah, itu tadi ceritanya adik-adik. Menarik ya, si gajah kecil yang suka berbohong akhirnya mendapatkan masalah. Jadi nggak ada yang percaya sama dia. Dan saat ada tikus datang, tidak ada tuh yang nolongin dia. Wah, makanya kita jangan suka berbohong ya adik-adik ya. Di sini juga ada loh ayat firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk tidak berbohong. Yuk kita ambil Alkitabnya dan kita baca sama-sama. Ini dia ayat Alkitabnya dari Imamat 19 ayat 11. Kitab Imamat ada di mana? Ada yang tahu? Ada di Perjanjian Lama. Yuk kita baca sama-sama ya. Imamat 19 ayat 11. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Jadi di sini ada beberapa perintah Tuhan ya, dan kita tahu jangan berbohong itu salah satunya. Sama seperti juga jangan berdusta. Nah, kalau kita sudah tahu tentang ini, kita mau sama-sama hidup yang baik, menjadi anak-anak yang taat pada firman Tuhan. Oke, adik-adik semua, begitu tadi ya ceritanya. Dan ini juga kita semua mau bertumbuh di dalam Tuhan. Sama seperti adik kecil kita ini, Yehuda juga mau bertumbuh di dalam Tuhan, jadi anak yang jujur dan tidak suka berbohong. Dadah, sampai ketemu di video selanjutnya.